Suara hujan yang menghantam genting rumah tua itu menciptakan harmoni yang menggetarkan hati. Di sebuah kamar kecil yang hanya diterangi oleh satu lilin di sudutnya, seorang pemuda bernama Aditya duduk termenung. Lilin itu tidak biasa. Warna nyalanya biru pucat, berbeda dari lilin biasa yang berwarna jingga kekuningan. Aditya menemukannya saat sedang membereskan barang-barang di gudang rumah mendiang kakeknya. Hari itu, Aditya baru saja pindah ke rumah warisan kakeknya di pinggir desa. Rumah itu terkenal di antara penduduk setempat sebagai tempat yang angker. Namun, Aditya tidak percaya pada cerita-cerita itu. Baginya, rumah itu hanyalah bangunan tua yang membutuhkan perbaikan. Tetapi sejak lilin itu ditemukan, ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Hanya lilin biasa, pikirnya sambil menyalakan api. Tetapi nyala birunya memancar dengan keindahan yang tak wajar. Aditya terpesona, sampai suara ketukan pelan di jendela mengganggunya. Ia menoleh. Jendela itu tertutup rapat, dan di luar hanya ada kegelapan malam. Namun, perasaan diawasi semakin kuat. Aditya mencoba mengabaikannya, tetapi bulu kuduknya terus berdiri. Ia memutuskan untuk mematikan lilin itu dan beranjak tidur. Tetapi saat ia meniupnya, api lilin tidak padam. Sebaliknya, nyala biru itu semakin terang, menerangi sudut kamar dengan bayangan yang menari-nari di dinding. Aditya terdiam. Dadanya terasa sesak, tetapi ia mencoba tetap tenang. Mungkin hanya efek lilin tua, gumamnya sambil menutup matanya. Namun, malam itu mimpi buruk datang tanpa henti. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita dengan gaun putih berdiri di sudut kamar, tepat di tempat lilin itu berada. Wanita itu tidak berbicara, hanya menatapnya dengan mata kosong. Tangan kurusnya menunjuk ke arah lilin, seolah ingin memperingatkan sesuatu. Ketika Aditya terbangun, lilin itu masih menyala dengan nyala birunya yang aneh. Dan kini, lilin itu tampak lebih pendek daripada sebelumnya. Aditya mencoba mengalihkan pikirannya dari peristiwa aneh malam itu dengan melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, pikirannya terus-menerus kembali pada lilin itu. Ia mencoba mengingat bagaimana lilin itu bisa sampai di gudang rumah kakeknya. Tetapi setiap kali ia merenungkannya, hanya kekosongan yang ia rasakan. Seolah-olah ada sesuatu yang sengaja dihapus dari ingatannya. Ia memutuskan untuk kembali ke gudang dan mencari tahu lebih banyak. Gudang itu penuh dengan debu dan sarang laba-laba, tanda bahwa tidak ada yang pernah masuk ke sana selama bertahun-tahun. Di sudut yang sama tempat ia menemukan lilin, ada sebuah peti kayu tua yang terlihat tidak terawat. Ia membuka peti itu dan menemukan beberapa barang antik, seperti jam saku, buku harian usang, dan bingkai foto yang retak. Namun, tidak ada petunjuk lain tentang lilin itu. Ia hanya menemukan tulisan tangan di dalam buku harian yang mengatakan, "Jangan pernah menyalakan lilin biru, kecuali kau siap menghadapi kebenaran." Tulisan itu membuat Aditya semakin penasaran. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik lilin tersebut. Malam berikutnya, ia mencoba berbicara dengan tetangga tentang rumah kakeknya. Salah satu tetangga tua, Bu Mirah, mengingat sesuatu tentang lilin biru. Lilin itu berasal dari masa lalu yang kelam. Konon, lilin itu digunakan oleh seorang wanita yang dihukum mati karena dianggap penyihir. Ia bersumpah akan kembali melalui lilin itu, kata Bu Mirah dengan suara bergetar. Cerita itu terdengar seperti legenda, tetapi Aditya tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada kebenaran di baliknya. Malam itu, ia kembali menyalakan lilin. Kali ini, ia duduk di dekatnya, memperhatikan nyala biru itu dengan cermat. Seiring berjalannya waktu, bayangan-bayangan di dinding mulai membentuk pola yang aneh. Pola itu tampak seperti huruf atau simbol yang tidak ia mengerti. Aditya mencoba menggambar simbol-simbol itu di selembar kertas. Ia berharap bisa menemukan arti dari simbol-simbol tersebut. Namun, saat ia sibuk mencatat, lilin tiba-tiba mengeluarkan suara seperti bisikan. Bisikan itu pelan, tetapi jelas. Suara itu mengatakan, "Jangan cari tahu." Aditya terkejut dan menjatuhkan kertas serta pensilnya. Bisikan itu berhenti, tetapi ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia merasa bahwa lilin itu memiliki kesadaran, seolah-olah sedang mengamatinya.
Malam itu, ia mencoba tidur tetapi mimpi buruk kembali menghampirinya. Kali ini, mimpi itu lebih jelas. Ia melihat wanita dengan gaun putih berdiri di dekat lilin, tetapi kali ini wanita itu berbicara. Kebenaran ada di bawah tanah, katanya dengan suara yang menggetarkan hati. Ketika Aditya terbangun, ia mendapati lilin itu menyala lebih terang daripada sebelumnya. Nyala birunya tidak hanya menerangi sudut kamar, tetapi juga menciptakan bayangan yang bergerak seolah-olah ada sosok lain di ruangan itu. Ia merasa bahwa lilin itu ingin menyampaikan sesuatu, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara memahami pesan tersebut. Aditya merasa terjebak di antara rasa penasaran dan ketakutan. Ia tahu bahwa ia harus menemukan jawaban, tetapi ia juga sadar bahwa kebenaran itu mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan paginya, Aditya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang lilin itu. Ia membawa lilin tersebut ke sebuah toko barang antik di desa. Pemilik toko, seorang pria tua bernama Pak Rahmat, langsung terkejut begitu melihatnya. "Dari mana kamu mendapatkan ini?" tanya Pak Rahmat dengan nada serius. "Dari gudang rumah kakek saya," jawab Aditya sambil mengangkat bahu. Pak Rahmat menarik napas panjang. "Lilin ini bukan lilin biasa. Orang-orang desa dulu menyebutnya lilin arwah. Konon, lilin ini digunakan dalam ritual kuno untuk memanggil roh. Warnanya yang biru menandakan bahwa lilin ini pernah digunakan untuk tujuan gelap." Aditya merasa merinding. "Lalu, apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya membuangnya?" Pak Rahmat menggeleng. "Jangan. Lilin ini tidak bisa dibuang begitu saja. Jika lilin ini menyala, itu berarti ada roh yang terikat dengannya. Dan jika kau mematikannya dengan paksa, roh itu bisa menjadi marah." Kata-kata Pak Rahmat semakin membuat Aditya gelisah. Ia kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Malam itu, ia mencoba untuk tidak menyalakan lilin tersebut, tetapi rasa penasaran yang tak tertahankan membuatnya kembali menyalakannya. Saat nyala biru itu muncul, udara di kamar terasa lebih dingin. Dan untuk pertama kalinya, Aditya mendengar suara berbisik. Suara itu pelan, seperti angin yang bertiup lembut, tetapi jelas mengucapkan sesuatu. "Temukan aku." Aditya merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berusaha memahami apa yang baru saja ia dengar. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Temukan aku di bawah pohon beringin." Berusaha mengesampingkan rasa takutnya, Aditya mencoba menggali informasi lebih jauh. Ia teringat bahwa di desa itu, ada pohon beringin besar yang terletak di dekat sebuah makam tua. Mitos tentang tempat itu sering terdengar dari warga desa, bahwa makam di dekat pohon tersebut adalah tempat yang diselimuti misteri. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di sana. Aditya menghabiskan malam dengan membaca buku harian kakeknya, mencari tahu apakah ada petunjuk tentang lilin biru itu. Salah satu halaman mencatat kisah tentang seorang wanita bernama Ratna, seorang pembantu yang bekerja di rumah kakeknya. Ratna menghilang secara misterius beberapa dekade yang lalu, dan tidak ada yang pernah menemukan jejaknya. Nama Ratna disebut beberapa kali dalam kaitannya dengan pohon beringin. Di halaman lain, Aditya menemukan catatan yang mengatakan, Ratna membawa sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dia tahu risiko dari lilin itu, tetapi tetap melakukannya. Kata-kata ini membuat Aditya yakin bahwa Ratna memiliki hubungan dengan lilin biru tersebut. Malam itu, Aditya kembali bermimpi tentang wanita dalam gaun putih. Namun kali ini, ia melihat wanita itu berdiri di bawah pohon beringin, dengan lilin biru di tangannya. Wanita itu tampak berusaha mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tenggelam oleh suara angin yang kencang. Aditya terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Keesokan harinya, ia mengunjungi pohon beringin yang dimaksud. Tempat itu sunyi dan dipenuhi dengan suasana mencekam. Udara di sekitar pohon terasa lebih dingin dibandingkan dengan tempat lain. Aditya berjalan mengitari pohon itu, mencari tanda-tanda yang mungkin memberikan petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Setelah beberapa saat, ia melihat sebuah batu kecil yang tampaknya berbeda dari yang lain. Batu itu tertanam di tanah, dengan simbol yang mirip dengan pola yang ia lihat di dinding kamarnya ketika lilin menyala.
Dengan hati-hati, ia menggali di sekitar batu tersebut. Tidak butuh waktu lama sebelum ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tampak sudah tua dan rapuh. Aditya membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan sebuah foto hitam putih yang menampilkan seorang wanita muda dengan gaun putih. Wanita itu terlihat mirip dengan sosok yang muncul dalam mimpinya. Selain foto, ada juga sebuah surat yang hampir hancur karena usia. Tulisan di surat itu sulit dibaca, tetapi Aditya berhasil mengenali beberapa kalimat, "Aku terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain. Tolong bebaskan aku." Hati Aditya berdebar kencang. Ia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang penting. Namun, ia juga merasa bahwa ini baru permulaan dari misteri yang jauh lebih besar. Lilin biru itu tidak hanya sekadar lilin tua. Ada sesuatu yang gelap dan kuat yang terhubung dengannya, dan Aditya tahu bahwa ia tidak bisa berpaling begitu saja. Malam itu, ia meletakkan kotak kayu tersebut di dekat lilin biru. Ia menyalakan lilin itu kembali, dan kali ini, ia merasa udara di sekitarnya menjadi semakin dingin. Suara bisikan kembali terdengar, tetapi kali ini lebih keras dan jelas. "Kalung, temukan kalungku." Aditya mencoba berbicara dengan suara itu. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Tetapi suara itu tidak menjawab. Hanya kata, "kalung," yang terus diulang-ulang. Aditya merasa bahwa langkah berikutnya adalah menemukan kalung yang disebutkan itu, meskipun ia tidak tahu di mana harus mencarinya. Perasaan takut dan penasaran terus menghantuinya. Ia merasa bahwa setiap keputusan yang ia ambil sekarang akan menentukan nasibnya. Lilin biru itu terus menyala, seperti penjaga dari rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan. Pagi harinya, Aditya memutuskan untuk mencari pohon beringin yang disebutkan dalam bisikan malam itu. Desa tempatnya tinggal memang memiliki satu pohon beringin besar yang terletak di pinggir makam tua. Pohon itu sudah ada sejak zaman penjajahan, dan warga setempat sering mengaitkan pohon itu dengan cerita-cerita mistis. Aditya merasa gugup saat berjalan menuju pohon tersebut. Ia membawa lilin biru di dalam tasnya, bersama dengan kotak kayu yang ia temukan malam sebelumnya. Udara di sekitar pohon terasa lebih dingin, meskipun matahari sedang bersinar terang. Suasana di sana sunyi, hanya terdengar desau angin yang berhembus pelan di antara dahan pohon. Aditya mulai mengelilingi pohon itu, mencari sesuatu yang aneh atau mencurigakan. Di sisi pohon yang menghadap ke makam, ia melihat sebuah batu nisan tua yang sudah hampir terkubur tanah. Batu itu memiliki ukiran nama yang hampir tidak terbaca, tetapi ia berhasil mengenali satu kata, Ratna. Aditya merasa tubuhnya merinding. Nama itu sama dengan nama yang ia baca di buku harian kakeknya. Dengan hati-hati, ia menggali di sekitar batu nisan itu menggunakan skop kecil yang ia bawa. Setelah beberapa menit menggali, ia menemukan sebuah lubang kecil di bawah akar pohon. Di dalam lubang itu, ada peti kayu lain yang lebih besar dari yang sebelumnya ia temukan. Peti itu terlihat tua dan rapuh, tetapi tetap terkunci rapat. Aditya memutuskan untuk membawanya pulang agar bisa membukanya dengan lebih mudah. Namun, saat ia mengangkat peti itu, ia mendengar suara gemerisik seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia merasa ngeri, tetapi rasa penasaran membuatnya tetap melanjutkan. Di rumah, Aditya mencoba membuka peti itu dengan alat-alat sederhana. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya peti itu terbuka. Di dalamnya, ia menemukan beberapa benda yang tampak seperti milik seseorang dari masa lalu. Sebuah sisir kayu, kain lusuh, dan buku harian kecil. Tetapi yang paling mencolok adalah sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk bulan sabit. Kalung itu memancarkan cahaya lembut, seolah-olah menyala dengan sendirinya. Saat Aditya menyentuh kalung tersebut, ia merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Seketika, ia mendengar suara wanita yang sama dari mimpinya. "Terima kasih telah menemukannya." Suara itu berkata dengan lembut. "Sekarang, kau harus menyalakan lilin itu sekali lagi untuk membebaskanku." Aditya merasa bingung dan takut. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia mengikuti perintah itu. Namun, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri misteri yang menghantui dirinya. Dengan tangan gemetar,
Ia menyalakan lilin biru dan meletakkan kalung itu di sampingnya. Nyala lilin biru berubah menjadi lebih terang. Bayangan di dinding mulai membentuk pola-pola aneh yang tampak seperti simbol kuno. Udara di kamar Aditya semakin dingin, dan tiba-tiba, sosok wanita dalam gaun putih muncul di hadapannya. Wanita itu terlihat sama seperti yang ia lihat dalam mimpi. "Aku Ratna," katanya dengan suara lembut. "Aku terjebak di antara dunia ini dan dunia lain karena dosa-dosa yang dituduhkan kepadaku. Kalung ini adalah milikku, tetapi aku tidak pernah mencurinya seperti yang mereka katakan." Aditya mencoba memahami apa yang dikatakan wanita itu. "Bagaimana aku bisa membantumu?" tanyanya dengan suara yang gemetar. Ratna tersenyum tipis. "Kau telah menemukan semua yang kubutuhkan. Sekarang, aku hanya butuh satu hal terakhir. Api dari lilin ini harus menyentuh kalungku. Itu akan membebaskanku dari kutukan ini." Dengan hati-hati, Aditya mengambil lilin biru itu dan mendekatkannya ke kalung. Saat nyala lilin menyentuh permukaan kalung, cahaya terang memenuhi ruangan. Suara angin yang kencang terdengar, dan Ratna menghilang dalam sekejap. Nyala lilin perlahan meredup, meninggalkan kamar Aditya dalam keheningan total. Aditya merasa lega, tetapi juga sedih. Ia tahu bahwa Ratna telah pergi untuk selamanya, tetapi setidaknya ia berhasil membebaskannya. Kalung dan lilin biru itu kini tidak lagi memancarkan aura aneh. Mereka menjadi benda biasa, tanpa kekuatan mistis. Keesokan harinya, Aditya mengubur kalung dan lilin itu di bawah pohon beringin, di tempat ia menemukan peti kayu. Ia berharap bahwa dengan melakukan itu, ia bisa mengakhiri semua kejadian aneh yang telah mengganggu hidupnya. Dan sejak hari itu, hidup Aditya kembali normal, meskipun ia tahu bahwa pengalaman itu akan selalu membekas dalam ingatannya. Aditya memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang sejarah rumah dan keluarganya. Dari cerita tetangga, ia mengetahui bahwa wanita di foto itu adalah Ratna, seorang pembantu rumah tangga yang bekerja untuk kakeknya puluhan tahun lalu. Ratna menghilang secara misterius, dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Aditya juga menemukan catatan harian kakeknya yang disimpan di lemari tua. Dalam salah satu entry, kakeknya menulis tentang Ratna yang mencuri sebuah kalung berharga milik keluarganya. Kalung itu disebut sebagai kalung pengikat jiwa. Kakek Aditya percaya bahwa Ratna melarikan diri dengan kalung itu, tetapi tidak ada bukti nyata. Namun, Aditya merasa ada yang lebih dari sekadar cerita pencurian. Ia kembali ke toko Pak Rahmat untuk meminta bantuan. Pak Rahmat memberinya petunjuk tentang tempat-tempat yang mungkin menjadi lokasi Ratna menyembunyikan kalung itu. Salah satunya adalah gudang tua di belakang rumah. Dengan penuh tekad, Aditya mencari di gudang itu. Ia menemukan sebuah peti yang terkunci. Setelah bersusah payah membukanya, ia menemukan kalung berukuran kecil dengan liontin berbentuk bulan sabit. Saat memegang kalung itu, ia merasakan hawa dingin yang sama seperti saat lilin biru menyala. Di malam berikutnya, suasana di kamar Aditya terasa semakin aneh. Udara menjadi dingin, dan bayangan di dinding kembali menari dengan pola-pola aneh. Lilin biru yang ia nyalakan memancarkan cahaya lebih terang dari biasanya. Dan kali ini, suara bisikan terdengar lebih jelas. "Terima kasih telah menemukan kalung itu," suara seorang wanita terdengar. Aditya mendongak dan melihat sosok Ratna, wanita yang sama dari mimpinya, berdiri di sudut ruangan. Ia mengenakan gaun putih yang sudah pudar, dan wajahnya menunjukkan campuran antara kesedihan dan rasa lega. "Kenapa kau terjebak di sini?" tanya Aditya dengan suara gemetar. Ia mencoba untuk tidak menunjukkan rasa takutnya, tetapi sulit baginya untuk tetap tenang. Ratna mulai bercerita dengan suara lembut tetapi penuh penyesalan. "Aku difitnah mencuri kalung itu. Kalung yang konon membawa kutukan jika berada di tangan yang salah. Aku tidak mencurinya, tetapi mereka semua tidak mempercayaiku. Ketika aku mencoba melarikan diri, Ratna menghentikan kalimatnya, dan air matanya mulai mengalir. Aditya merasa empati terhadap Ratna. "Aku ingin membantumu. Apa yang harus aku lakukan?" Ratna menatapnya dengan penuh harap. "Aku terjebak di antara dunia ini dan dunia lain karena kalung itu.
Satu-satunya cara untuk membebaskanku adalah dengan mengembalikan kalung itu ke tempat asalnya. Letakkan kalung itu di dekat pohon beringin di bawah sinar lilin biru. Setelah itu, kau harus membakar lilin tersebut sampai habis. Aditya merasa ragu. Ia tahu bahwa apapun yang akan ia lakukan bisa membawa konsekuensi yang tak terduga. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan Ratna dari penderitaannya. Keesokan malamnya, Aditya membawa lilin biru dan kalung itu ke pohon beringin. Malam itu sangat sunyi, dan hanya suara angin yang terdengar. Ia meletakkan kalung di dekat akar pohon, seperti yang diminta Ratna, dan menyalakan lilin biru. Saat lilin itu menyala, suasana di sekitar berubah. Cahaya biru dari lilin memancar ke seluruh area, menciptakan bayangan yang tampak hidup di antara akar dan batang pohon. Aditya melihat sosok Ratna muncul perlahan, tetapi kali ini ia tersenyum. "Terima kasih, Aditya. Kau telah membebaskanku," kata Ratna dengan suara lembut. Perlahan, tubuhnya mulai memudar bersama cahaya lilin yang terus membakar. Ketika lilin itu akhirnya habis, Ratna menghilang sepenuhnya, meninggalkan keheningan yang mendalam. Aditya berdiri di sana untuk beberapa saat, merenungkan semua yang telah terjadi. Malam itu menandai akhir dari misteri yang telah menghantuinya sejak menemukan lilin biru tersebut. Ia merasa lega bahwa Ratna akhirnya bebas, tetapi ia juga merasa bahwa pengalaman ini akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Aditya kembali ke rumah dengan perasaan tenang. Pohon beringin itu kini tidak lagi terasa mencekam, melainkan seperti tempat yang penuh dengan kedamaian. Aditya memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun, menyimpannya sebagai rahasia antara dirinya dan Ratna. Malam setelah peristiwa di pohon beringin, Aditya merasa lega namun tetap waspada. Ia tahu bahwa meskipun Ratna telah bebas, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hatinya. Malam itu, ia duduk di kamar sambil menatap ke arah sudut tempat lilin biru pernah ia letakkan. Ruangan terasa kosong, tetapi udara dingin masih menyelimuti seperti sisa dari kejadian aneh yang terjadi sebelumnya. Hari berikutnya, Aditya memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang keluarga dan masa lalu kakeknya. Ia kembali membuka buku harian kakeknya dan menemukan halaman-halaman yang sebelumnya tampak tidak penting. Namun, setelah kejadian yang ia alami, tulisan-tulisan itu terasa seperti petunjuk yang membawa makna tersembunyi. Di salah satu halaman, tertulis, ada harga untuk setiap jiwa yang terikat. Lilin itu tidak hanya memanggil roh, tetapi juga mengorbankan sesuatu dari pemiliknya. Tulisan itu membuat Aditya bergidik. Ia mulai bertanya-tanya apakah kebebasan Ratna benar-benar tanpa konsekuensi. Apakah lilin itu masih memiliki kekuatan yang belum ia pahami? Malam itu, ketika Aditya mencoba tidur, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Awalnya, ia mengira itu hanya suara biasa dari rumah tua. Tetapi ketika langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya, ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan ragu, ia membuka pintu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya lorong gelap yang sunyi. Aditya kembali ke tempat tidur, tetapi suara langkah kaki itu muncul lagi, kali ini di dalam kamarnya. Ia duduk tegak, menatap ke sekeliling. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan samar. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita, tetapi bukan Ratna. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi kehadirannya terasa begitu kuat. "Siapa kamu?" tanya Aditya dengan suara gemetar. Tetapi bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, lalu perlahan menghilang. Keesokan paginya, Aditya merasa tubuhnya lelah seperti habis menjalani mimpi buruk yang berat. Namun, ia yakin bahwa apa yang ia alami bukanlah sekadar mimpi. Ia merasa bahwa lilin biru itu mungkin telah meninggalkan jejak yang lebih besar dari yang ia duga. Dengan tekad untuk mengakhiri misteri ini sepenuhnya, Aditya kembali ke toko Pak Rahmat. Ia menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk bayangan yang ia lihat setelah membebaskan Ratna. Pak Rahmat mendengarkan dengan cermat, lalu mengeluarkan sebuah buku tua dari lemari belakang tokonya. "Lilin itu tidak hanya menjadi medium bagi satu roh," kata Pak Rahmat. "Kadang-kadang, ia menjadi pintu bagi roh lain yang mencari jalan keluar. Jika kau melihat bayangan lain,
itu berarti ada roh lain yang masih terikat dengan lilin itu. Aditya merasa ngeri. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Pak Rahmat menatapnya dengan serius. Kau harus memastikan lilin itu benar-benar hancur. Tetapi melakukannya tidaklah mudah. Kau harus membakar lilin itu di tempat di mana ia pertama kali ditemukan, di dalam gudang rumahmu. Dan kau harus melakukannya saat tengah malam. Malam itu, Aditya membawa lilin biru ke gudang tua di belakang rumah. Ia menyiapkan segalanya, korek api, mangkuk logam untuk membakar lilin, dan keberanian yang ia kumpulkan sepanjang hari. Saat jam menunjukkan pukul 11.55 malam, ia menyalakan lilin biru untuk terakhir kalinya. Saat nyala lilin mulai muncul, suasana di gudang berubah. Udara menjadi berat, dan suara-suara samar mulai terdengar, seperti bisikan dari dinding. Aditya tetap tenang, meskipun jantungnya berdegup kencang. Ketika jarum jam menunjukkan tengah malam, ia meletakkan lilin itu ke dalam mangkuk logam dan mulai membakarnya. Api biru dari lilin tampak seperti menolak untuk padam. Nyala api itu membesar, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba melawan. Suara bisikan berubah menjadi jeritan yang menggema di seluruh gudang. Tetapi Aditya tetap fokus, memastikan bahwa lilin itu terbakar habis. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, lilin itu akhirnya habis terbakar. Jeritan berhenti, dan suasana di gudang kembali tenang. Aditya merasa bahwa beban yang ia rasakan selama ini perlahan menghilang. Ia tahu bahwa ia telah berhasil mengakhiri pengaruh lilin biru itu. Keesokan harinya, Aditya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu untuk sementara waktu. Ia merasa bahwa ia butuh waktu untuk memulihkan diri dari semua yang telah ia alami. Sebelum pergi, ia mengunjungi pohon beringin untuk terakhir kalinya. Tempat itu kini terasa damai, seperti telah terbebas dari energi gelap yang pernah menyelimutinya. Aditya menatap pohon itu dan berbisik, "Semoga kau tenang di sana, Ratna." Dengan itu, ia pergi, meninggalkan rumah dan semua kenangan yang mengelilinginya. Namun, di dalam hatinya, Aditya tahu bahwa pengalaman ini akan selamanya menjadi bagian dari dirinya. Lilin biru itu mungkin telah hilang, tetapi pelajaran tentang keberanian, rasa ingin tahu, dan keinginan untuk menolong akan selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk cerita-cerita menarik lainnya. Dukungan Anda sangat berarti. Sampai jumpa di cerita berikutnya.